menuju apa? Menuju bunyi yang bagaimana? Ya, oke. Sip, kita mulai. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal berharokat. Nah, nanti izin kita akan bahas huruf dzal berharokat dulu. Kalau waktunya sempat kita masuk ke dzal sukun. Kalau waktunya sempat lagi kita masuk ke dzal bertasydid. Ya, oke. Pelan-pelan kita akan berulang kali bahasnya, tenang aja. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal berharokat adalah di poin 1, tertukar dengan huruf dal, dengan huruf zai, dan dengan huruf jim. Betul? Nah, jadi saya jelaskan dulu ya urgensinya. Kalau kesalahannya, contoh kasusnya itu sudah tertukar, maka ini bukan kesalahan yang main-main. Kenapa bukan kesalahan yang main-main? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah, teman-teman sekalian. Maka dari itu, kesalahan tertukar huruf ini penting untuk kita hindari. Ya, oke. Nah, jadi huruf dzal itu ketika dilafalkan seringkali tertukar setidaknya dengan 3 huruf ini. Dal, zai, dan jim. Oke, contohnya gimana Bang? Oke, sekarang kita jelaskan tadi inputnya adalah ini. Jangan sampai salah. Jadi huruf dal, ya, zai, dan jim. Gitu. Oke. Nah, contohnya misalnya kita ambil di kalimat yang mana? Yang ini aja deh. Di Quran surah Al-Bayyinah ya, ayat ke-6, teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf dzal. Ya. Ya, oke, maaf. Jangan sampai tertukar. Contohnya misalnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Innalladina. Itu salah karena berubah, zalnya berubah menjadi huruf dal. Ataupun dibaca innallazina. Nah, kalau yang barusan itu juga salah karena berubah jadi huruf zai. Ataupun dibaca innallajina. Nah, itu pun salah juga. Nah, Bang, iya gimana ya agar huruf dzal saya ini nggak ketukar jadi huruf dal, zai, dan jim? Caranya tiada lain tiada bukan, memang teman-teman harus berkenalan dengan huruf hijaiyah, dimulai dari mana dia dibaca, dari mana dia dilafalkan. Jadi gini teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya, makhraj. Ya, makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, di mana tempat keluar dari huruf hijaiyah itu dia masing-masing nanti punya. Nah, fokus sekarang pada huruf dzal. Dzal itu dilafalkan makhrajnya keluar dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Ketika ujung lidah kita ini kita sentuhkan ke ujung gigi sari atas, dilafalkan nempelnya tipis-tipis aja, tidak perlu ditekan kuat-kuat apalagi sampai digigit. Ya, oke. Nah, contohnya gimana? Kita lihat gambar dulu sedikit. Nah, lihat di sini. Lihat titik yang bagian berwarna hitam. Ini adalah yang dimaksud dengan makhraj huruf dzal, yaitu ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Wadh-dha'u wadh-dhalu watha lil ulya min tarafaihima. Jadi ujung lidah kita itu kita sentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Bisa difahami sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Gitu. Jadi patokan ketika kita melafalkan huruf dzal itu bukan harus menjulurkan lidah, bukan harus melet mulutnya. Jadi patokannya bukan harus begini. Dza, enggak harus begitu teman-teman sekalian. Ya, tapi fokusnya menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Contohnya dza. Kalau gak nongol ujung lidahnya nggak apa-apa. Yang penting ujung lidahnya nempel ke ujung gigi sari atas. Dza, bukan bukan menjulurkan ujung lidah ke area luar mulut, bukan itu fokusnya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nih, ini gambarnya, ini pelafalan aslinya nih. Nih, itu gambarnya di atas, ini pelafalannya nih.
za. Gitu ya. Nah, sip, jelas ya. Itu huruf dzal ketika dia dilafalkan, ya. Kalau makhraj huruf dzalnya tepat, insya Allah dominan teman-teman baca akan tepat. Sehingga ketika dipraktekkan, izin, ya, tidak akan dibaca seperti ini. Innaladina, lazina, lajina, tapi ladzina. Lafalkan sesuai dengan apa yang tadi sudah kita contohkan dan kita sampaikan. Ladzina. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas ya? Oke, jelas ya. Coba misalnya kita coba tebak-tebakan ya. Semoga teman-teman sudah kenal dengan bunyi dan pelafalannya. Misalnya saya contohkan di kalimat yang ini ya. Di Quran surah Al-Lahab ayat ketiga. Fokus pada pelafalan dzal berharokatnya. Mana dzal yang lebih tepat teman-teman? Yang A, yang B, yang C, yang D. Yang A zatalahabin, yang B datalahabin, yang C zatalahabin, ya. Yang D jatalahabin. Kira-kira yang tepat yang A, yang B, yang C, atau yang D? Fokus, konsentrasi. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang C itu. Kelihatan dominan terbanyak dikirim komentarnya yang C tuh katanya. Sip, ya. Bagus. Ya, luar biasa. Ya. Kenapa yang A, B, dan D salah? Karena semuanya itu huruf yang lain. Bukan dzal. Tapi ada yang ketukar jadi huruf dal, datalahabin, ada yang jadi huruf zai, zatalahabin, ada yang jadi huruf jim, jatalahabin. Nah, jangan sampai tertukar dengan huruf-huruf yang tadi. Insya Allah, kalau teman-teman melafalkan dzalnya sudah sesuai dengan kaidah makhraj, itu akan lebih terhindar dari kesalahan. Ya, tapi mau nggak saya bocorin satu lagi? Sebenarnya ada satu kesalahan lagi yang mungkin akan kemungkinan ada beberapa orang yang masih melafalkan seperti ini. Saya contohkan ya. Selain tadi huruf dzal bisa jadi tertukar dengan dal, zai, dan jim. Teman-teman sekalian, ada satu huruf lagi. Huruf apa? Ada yang tahu? Ada satu huruf lagi yang membuat huruf dzal ini berpotensi menjadi kesalahan yang besar. Apa? Berubah menjadi huruf sa. Ya. Kenapa punya potensi tertukar dengan huruf sa? Contohnya yang harusnya kita baca la yumbazanna, tapi ada kemungkinan kita baca seperti ini. La yumbasanna. Nah, ini hati-hati. Kalau tertukar dengan huruf dzal, ya, ini kesalahannya besar juga karena beda huruf kan. Tertukar itu kesalahan yang besar dengan huruf apapun. Ya. Terima kasih Kokorono Tomo. Aduh, bagus namanya ya atas gift-nya. Terima kasih. Nah, jadi nih saya jelaskan kenapa huruf dzal ini punya potensi sangat besar juga ketika dia makhrajnya udah tepat nih. Makhraj teman-teman sudah tepat nih. Huruf dzal dari ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Tapi masih punya kemungkinan untuk akhirnya tertukar dengan huruf ini. Kenapa coba? Nih, kita lihat dulu sebentar. Pelan-pelan belajarnya ya. Nih, huruf dzal tadi di mana makhrajnya dari ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Secara tipis-tipis, tak perlu ditekan kuat-kuat. Nah, kita lihat sekarang makhraj huruf tsa seperti apa. Baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng. Apa katanya makhraj huruf tsa? Tempat keluar huruf tsa dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Sama atau berbeda? Makhraj huruf tsa yang ini dengan makhraj huruf dzal yang ini sama atau beda? Bukan hanya makhrajnya berdekatan Bunda, bukan berdekatan tapi sama. Persis. Nah, kalau contoh kasusnya begini gimana Bang? Dzal sama tsa sama persis. Terus gimana kita ngebedainnya? Nah, teman-teman, kalau ada contoh kasus seperti ini, ada makhraj yang sama, ya, persis, pasti yang membedakan nanti apa? Antara sifatnya dan tebal tipisnya. Nah, kalau huruf dzal ini yang membedakan adalah dari segi sifatnya.
Jadi walaupun zal dan tha ini makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, tapi sifat mereka akan ada yang berbeda. Tapi menariknya, nih kita lihat 5 sifat dari huruf zal ya, dan yang ini ya 5 sifat dari huruf tha. Dari poin 2 sampai dengan 5 sifatnya sama semua. Ini tha, ini zal. Dibedakan hanya satu sifat saja. Yaitu apa? Sifat poin 1. Kalau huruf zal, nama sifatnya adalah jahr. Artinya nafasnya tertahan. Kalau huruf tha, sifatnya adalah hams. Artinya nafasnya mengalir. Jadi yang membedakan zal dengan tha itu cuma satu sifat dari segi nafas. Sisanya zal dan tha baik dari makhraj, baik dari sifat-sifat yang lainnya beserta dengan tebal tipisnya sama semua. Sama semua. Nah, perihal hanya beda nafas doang, huruf yang keluar itu bisa berbeda. Ya, nih kita contohkan sekarang pada prakteknya ya. Misalnya nih, ini huruf zal ya. Nih ini huruf zal, terus yang tha-nya kita siapin juga, ini huruf tha nih. Nah, ya kita siapin juga. Oke. Perhatikan baik-baik. Bismillah. Ya. Ini zal, nah ini tha. Oke, ini kalau huruf zal dia begini. La, zi, lu. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. La, zi, lu. Oke. Tapi kalau kita pindah ke huruf ini, nah huruf tha, ini dia sama ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas. Tha, fi, tu. Tapi kenapa bunyinya beda? Karena kalau yang huruf tha tadi, dia dikasih aliran udara, dikasih angin, dikasih nafas. Tha, tha. Kalau huruf zal, gak dibiarkan nafasnya lolos. La, la. Paham nggak? Jadi kalau huruf tha ini dia mengalir nafas dengan suara. Tha, tha, tha. Sedangkan kalau huruf zal, la, la hanya mengalir suara saja. Hanya mengalir suara saja. La, la, la. Ya. Tha, tha, tha. Paham nggak sampai sini? Ini saya ingin menunjukkan bahwasannya apa? Belajar huruf hijaiyah itu penting. Karena kalau kita pengen sekedarnya saja, instan, itu teman-teman pasti terburu-buru belajarnya, pengen cepet bisa, tapi teman-teman gak mau berproses. Sabar aja. Kita bergerak bukan hanya sekedar untuk hasil. Kita bergerak untuk beramal sholih. Jadi kegiatan kita belajar seperti ini, ya. Yang dilihat itu bukan ujung hasilnya dulu, tapi mau nggak kita mensyukuri setiap apa yang kita baca itu jadi kebaikan. Kalau salah dalam belajar, double pahalanya teman-teman. Ya gitu. Itu yang saya sering ingatkan biar teman-teman ketika belajar tuh enjoy. Ya gitu. Kalau teman-teman ngerasa pusing, teman-teman ngerasa puyeng, pusingnya dapat pahala kok. Puyeng dapat pahala kok, harusnya bahagia. Ya, jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Jadi, misalnya tadi ya di sini ya, jangan biarkan huruf zalnya keluar nafasnya. Karena kalau dia huruf zal ini bocor nafasnya, maka yang muncul huruf tha. La yumbasanna. Nah, sekarang coba tahan nafasnya. Yang dialirkan hanya suara. La yumbazanna. Paham sampai sini teman-teman? Bisa dibedakan atau tidak? Paham sampai sini? Ya, pelan-pelan. Sekarang kita coba pastikan, kita coba lihat ya apakah pemahaman teman-teman sudah betul-betul paham kokoh atau tidak ya. Oke. Ya, yang belum paham nggak masalah ya. Belajarnya pelan-pelan, nggak harus langsung bisa. Dan gak harus langsung paham ya. Oke, kita mulai ya. Di Quran surah Al-Adiyat ayat ke-7, fokus kita belum beranjak dari huruf dzal berharokat.
Ya, mana huruf zal yang lebih tepat? Ingat clue-nya, hati-hati dengan nafas. Hati-hati dengan udara. Kita mulai. Yang A, yang B, yang mana yang paling tepat? Yang A. Ala zalika. Yang B. Ala salika. Kira-kira mana pelafalan yang lebih tepat? Ya, yang A kah? Yang B kah? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman ya. Dominan di antara teman-teman menjawab yang A. Masya Allah ya, berarti teman-teman sudah bisa membedakan yang A yang lebih tepat. Kenapa yang B salah teman-teman? Kenapa yang B salah? Yang B salah karena huruf zalnya keluar udara, keluar angin. Alhasil ya dia berubah menjadi huruf sa. Ala salika. Salika. Ya, nah, jadi yang B itu salah karena makhrajnya nggak salah. Ya, tapi sifatnya salah yang membuat za berubah menjadi sa. Nah, itu salah besar loh. Ya, jadi kalaupun makhraj sudah sesuai, huruf masih bisa terjadi kesalahan besar karena tertukar dengan huruf yang lain. Contohnya zal dengan sa cuma beda dari segi nafas. Makhrajnya sama, tebal tipisnya sama, teman-teman sekalian. Ya. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Ya, baik. Kalau misalnya sudah paham, kita lanjut lagi nih di poin keduanya. Jadi tadi saya ulang lagi poin 1, jangan sampai huruf dal ini tertukar dengan huruf dal, dengan huruf zai, dengan huruf jim. Ya, satu lagi jangan juga tertukar dengan huruf sa. Ya, teman-teman sekalian, paham sampai sini? Oke, baik. Kita coba lanjutkan lagi ya. Sekarang kita pindah dulu ke kesalahan poin 2. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dal berharokat pada poin kedua adalah kurang sempurna aliran suara dari huruf dal. Apa? Kurang sempurna aliran suara dari huruf dal. Ya, contohnya gimana? Contohnya begini. Saya coba praktekkan dulu misalnya dari, nah yang ini ya. Quran surah Al-Fajr. Ayat ke-25. Fokus kita masih belum beranjak tentu dari huruf dal berharokat. Tadi kesalahannya adalah jangan sampai aliran suara di huruf dalnya kurang sempurna. Contohnya gimana? Contohnya begini. Saya langsung zoom pelafalan saya ya. Perhatikan. Nih. Maaf. Adabahu. Da. Jangan da, tapi la, nggak boleh da, itu suaranya mampet. Ya, kenapa huruf dal suaranya tidak boleh mampet teman-teman? Ya, kita ulang lagi karena huruf dal itu punya sifat. Tuh, punya sifat. Salah satu sifat dari huruf dal dari segi suara itu sifatnya namanya adalah rokhwah atau rikhwah. Artinya apa? Suara yang mengalir. Jadi suaranya bukan suara yang mampet. Bukan. Nah, maka harus ngalir, gak boleh dibaca sekali lagi da, walaupun makhrajnya ini udah bener nih. Da. Harusnya la. Nah, pertanyaannya kok kenapa bisa mampet? Jawabannya adalah saya tunjukkan tadi. Ya, saya tunjukkan lagi di awal nih kalau teman-teman sempat ingat. Ya, makhraj huruf dal itu tadi saya sudah jelaskan ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Tapi saya bilang bukan cukup dengan itu. Tapi apa? Lihat, harus disentuhkannya secara tipis-tipis saja. Tidak perlu ditekan kuat-kuat. Kenapa? Apalagi sampai digigit ujung lidahnya. Kenapa? Karena kalau dia terlalu nekan kuat-kuat atau bahkan sampai digigit, maka suara dari huruf dalnya akan mampet. Sehingga sifat dari huruf dal yang tadi namanya adalah rokhwah, dia akan mampet. Gak mengalir karena terhalangi saluran suaranya. Paham gak sampai sini? Nah ya,
Itu ada alasannya kenapa saya tulis jangan sampai ditekan kuat-kuat. Biar apa? Biar terhindar dari kesalahan kedua ini, yaitu kurang sempurnanya aliran suara dari huruf dzal. Sahabatku sekalian, paham nggak? Jadi pada prakteknya sehingga cukup, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf dzal itu, si ujung lidah ketemu ujung gigi sari atasnya cukup senggol tipis-tipis aja. Ya. Oke, jadi ketika dibaca begini. Ala, la, ala, la, azabahu, azabahu, la, ada. Kalau terlalu ditekan ada, da. Bisa difahami sampai sini teman-teman apa yang saya maksud? Bisa difahami pelan-pelan, dikenali bunyinya perlahan-lahan. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Oke, baik. Kalau teman-teman sudah paham, ya berarti saya anggap teman-teman sudah bisa membedakan. Sekarang saya butuh teman-teman buktikan saja kalau teman-teman sudah paham. Caranya gimana? Teman-teman, perhatikan di kalimat berikut ini. Quran surah Ghafir ayat ke-21. Fokus kita belum beranjak dari huruf dzal berharokat. Fokus padanya. Mana dzal yang lebih tepat? Tadi ingat clue-nya adalah perhatikan suaranya. Oke, yang A atau yang B yang tepat. Yang A bidunubihim, yang B bidunubihim. Nah, silakan teman-teman ramaikan di kolom komentar. Ya. Yang A atau yang B yang tepat. Kita lihat ya, jawaban terbanyak yang tersuguhkan oleh teman-teman di kolom komentar itu yang A ya. Masya Allah, kompak tuh pada menjawab yang A. Ya. Apakah memang yang A yang lebih tepat? Barakallahu fikum. Masya Allah, mumtaz. Yang tepat adalah yang A. Terasa bedanya teman-teman antara A dan yang salah yang B? Terasa bedanya enggak? Terasa bedanya enggak teman-teman? Coba pelan-pelan ya. Biar teman-teman belajarnya enggak rusuh, enggak cepet-cepet gitu loh. Tenang aja ya. Terasa. Baik, kalau terasa emang yang B salahnya apa? Nih yang B salahnya apa nih yang B? Bidunubihim. Apa salah yang B? Yang B terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan kenapa? Yang B terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan kenapa teman-teman? Mampet apanya? Mampet apanya? Mampet suaranya jadi kurang teralirkan karena mendapatkan ujung lidah yang terlalu ditekan. Cukup senggol aja ujung lidahnya ke ujung gigi sari atas biar suara dari huruf dzal itu mengalir dengan jelas. Paham gak sampai sini teman-teman apa yang saya maksud? Paham ya? Nah, jadi setidaknya sudah ada tuh ya 2 kesalahan. Yang pertama tentang tertukarnya huruf dzal dengan 3 huruf plus 1 jadi huruf tha tadi ya. Yang kedua, huruf dzalnya tertukar menjadi kurang sempurna aliran suaranya. Oke, kalau sudah paham sekarang pertanyaannya seperti ini. Ya, teman-teman tinggal fokus pada bacaan saya ya. Di Quran surah Al-Humazah ayat keempat ini. Fokusnya hanya memperhatikan dzal berharokat saya saja. Kalau dzal berharokat yang saya baca ini salah, boleh tolong dikoreksi dengan komen salah. Tapi kalau sudah benar silahkan komen benar di kolom komentar. Oke, kita mulai. Ya. Kalla la yumbajanna fil hutamah. Kalla la yumbajanna. Salah atau benar huruf dzal saya? Ternyata teman-teman sekarang sudah mulai berani menyalahkan saya. Apa salahnya teman-teman? Tuh, pada komen saya salah di kolom komentar. Baik, salahnya apa? Boleh tolong dijelaskan biar saya bisa perbaiki bacaan saya? Salahnya kenapa? Karena huruf dzalnya dia berubah menjadi huruf apa? Berubah menjadi huruf jim ya. Oke, berarti saya salah ya. Masya Allah. Baik,
Saya coba perbaiki lagi ya. Saya coba perbaiki lagi, semoga zal saya sekarang udah membaik. Salah makhrajnya ya. Oke, kita ulang lagi. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Coba, kalau yang barusan masih salah atau sudah benar? Ya Allah, salah terus bacaan saya di hadapan teman-teman ya. Salah lagi ini saya. Ya, salah lagi ini. Salahnya apa kalau yang barusan? Nih, tadi saya baca begini teman-teman huruf dalnya. Kalla la yumbazanna. Salahnya kenapa itu? Ketukar lagi bacaan saya. Ketukar jadi huruf apa? Ketukar jadi huruf zai. Astagfirullah. Jadi tadi saya baca begini. Berubah jadi huruf zai ya? Gitu ya? Jadi Z ya. Astagfirullah, salah ya. Salah lagi. Saya koreksi lagi ya. Bismillah, semoga sekarang benar deh. Bismillah. Tolong perhatikan huruf dal saya ya. Kalla la yumbatsanna fil hutamah. Kalau yang sekarang huruf dal saya sudah benar atau salah? Coba silahkan dijawab. Salah. Salah terus. Kan makhrajnya udah benar. Ini gini. Kan huruf dal. Sa. Kalla la yumbatsanna. Gitu kan? Gitu kan ujung lidah ketemu ujung gigi sari atas. Oh. Salah. Berubah jadi huruf sa. Kenapa bacaan saya huruf dal bisa berubah jadi huruf sa? Kenapa dal bisa berubah jadi huruf sa teman-teman? Ya tadi. Ya harusnya layum baza za, tapi saya baca layum basa. Kenapa bisa jadi huruf sa ya? Karena mengalir suara. Salah, bukan karena itu. Zal punya sifat mengalir suara. Karena bocor nafasnya. Jadi huruf zal yang tadi saya baca salah karena bocor nafasnya, keluar angin, keluar udara, bocor ya nafasnya ya. Nah, tak boleh. Ya, sip. Berarti bacaan yang insya Allah lebih tepat adalah kalla la yumbazanna fil hutamah. Betul begitu teman-teman? Yang itu betul nggak? Benar ya? Nggak salah lagi ya sekarang ya? Alhamdulillah. Tuh, jadi kita sudah berta'arufan dengan huruf dzal berharokat. Mau lanjut lagi nggak ke huruf dzal sukunnya? Tadi kita baru bahas dzal berharokat nih. Mau kita lanjut lagi nggak ke dzal sukunnya? Lanjut? Baik. Sebelum lanjut saya minum dulu sebentar ya. Ini saya udah live dari tadi pagi nih 5:30. Ya. Ya. Saya nggak minta banyak kok teman-teman. Saya minta tolong aja teman-teman yang ngerasa live saya ada manfaatnya, bagikan ke yang lain dan bantu tap layar. Nggak gift pun nggak masalah, ya nggak apa-apa gift kita kalah sama konten-konten joget nggak apa-apa deh. Yang penting tap layarnya jangan mau kalah, ya. Ya. Sip, lanjutin lagi teman-teman sekalian ya. Terima kasih atas supportnya. Ya. Oke, baik. Ya. Oke. Jadi tadi dzal berharokat sudah kita ketahui kesalahannya seperti apa, yang benarnya bagaimana. Semoga bisa diingat-ingat dan teman-teman praktekkan di rumah, ya pelatih di rumah. Oke? Sip. Lanjutin lagi teman-teman. Sekarang yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman ke-95. Dibuka halaman ke-95. Teman-teman sekalian. Kesalahan yang sering kali terjadi. Sebelum ke sana. Dzal bersukun. Sukun itu artinya apa? Sukun itu artinya apa teman-teman? Sukun itu kan ditandai dengan tanda petik di atas huruf hijaiyah seperti ini. Nah, sukun itu artinya apa? Sukun itu artinya, masih ada yang bilang mati ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman bilang mati, tapi teman-teman harus tahu makna asli sukun itu artinya adalah diam. Diam. Ya, dzal bersukun, sukun itu artinya diam.
Tapi teman-teman kalau bilang mati boleh nggak? Boleh. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan kembali. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dzal sukun. Atau teman-teman sering sebut dzal mati, ya nggak apa-apa. Boleh. Ya apa? Sama, nih kita lihat. Poin 1 masih urgensinya tentang tertukar huruf. Ingat, kalau tertukar huruf salahnya bukan main ya. Oke, di mana pesan bukunya Ustadz? Boleh nanti ya. Ada sesinya khusus kalau teman-teman pengen beli buku saya yang ini. Tapi fokus kita kalau belajar, boleh kita belajar dulu. Biar kita fokus. Karena yang lebih penting bagi saya bukan penjualan buku saya laris. Tapi ketika teman-teman sudah punya bukunya, setiap yang pegang buku saya pakai bukunya betul-betul. Gitu ya. Oke, ada waktunya, tenang aja. Ya, kita belajar dulu, kita fokus dulu. Oke, baik. Dzal bersukun. Kesalahan yang sering kali terjadi adalah tertukar dengan huruf zai dan huruf tha kalau ketika sukun. Ini yang paling sering kali terjadi. Nah, contohnya ini sebenarnya tadi sudah kita bahas ya. Di huruf dzal berharokat tadi kesalahan berubah menjadi zai dan tha ini sudah kita singgung di dzal berharokat. Walaupun kesalahannya ada yang sama, tetap teman-teman harus kami kenalkan bunyinya, karena itu yang paling penting itu bukan teorinya, bukan fokus utama teori itu pendukung agar teman-teman mengetahui outputnya. Output bunyi yang salahnya bagaimana, output bunyi yang benarnya bagaimana. Itu yang lebih penting. Ya, oke, baik. Misalnya nih, teman-teman perhatikan di yang ini deh, ya. Nih, Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-41. Jangan sampai dia tertukar menjadi huruf zai, nazhabanna. Ya, karena kalau teman-teman melafalkan zal berubah menjadi huruf zai, ini beda makhraj. Kalau zai itu ujung lidah ke gigi saya di bawah, za, ya. Tapi kalau huruf zal itu tadi di mana? Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Nal. Gitu ya. Maka jangan tertukar jadi zai, naz, jangan. Ya, jadi bukan dibaca az nazha tapi nalhabanna. Oke? Ya, gitu. Satu lagi jangan tertukar jadi huruf sa nih. Nah, kalau sama huruf sa ini memang agak tricky teman-teman. Tadi sudah kita bahas ya. Dzal dan tha ini ya pelafalannya sama. Dzal dan tha ini pelafalannya sama persis. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Za, az. Kalau huruf tha, sa, as. Tadi di huruf dzal berharokat sudah kita singgung. Bedanya dzal dengan tha apa? Saya ulang lagi sedikit. Ya, nih. Maaf ya kalau saya ulang-ulang, kenapa? Karena takutnya ada teman-teman yang baru gabung. Ya, biar teman-teman juga sambil murojaah nih. Jadi, ini lebih tricky lagi. Kalau dzal dengan tha, itu harus lebih hati-hati lagi karena memang mereka makhrajnya nggak ada beda. Kalau kita ibaratkan ini adalah huruf ini adalah seorang anak, rahim mereka, tempat ibu mereka ini sama makhrajnya dari ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas tuh huruf dzal. Huruf tha ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas, sama kan? Sama. Nanti yang membedakan tadi apa? Dari segi sifat. Kalau dzal dia tertahan nafasnya, kalau huruf tha nih dia mengalir nafasnya. Di situ aja teman-teman bedanya. Di situ aja, cuman huruf yang keluar bisa beda jauh. Ya, beda cuman yang satu nafas, yang satu dikasih nafas. Nih, yang satu nggak dikasih nafas. Huruf yang keluar beda. Salahnya bukan main. Ya, salahnya besar karena beda huruf. Jelas sampai sini? Bisa difahami ya. Jadi pada prakteknya kalau teman-teman merasa dzal teman-teman ya ketika sukun kok kayak huruf tha ya, itu berarti nafasnya bocor. Ditambal dulu, cari tambal huruf. Tambal huruf, tambal ban. Ya, gitu ya. Jadi jangan keluar nafasnya. Oke? Karena nampak depan pelafalannya sama aja nih. Nalha dengan nasha. Sama. Cuma yang satu pakai ada bocor nafas, nasha. Yang satu lagi ngalir suara aja, nalha. Oke? Paham sampai sini teman-teman? Kesalahan satu dulu nih. Ya, jadi jangan sampai tertukar dengan zai
dan huruf tha. Oke? Lanjut lagi atau tidak? Lanjut ya. Sedikit-sedikit mulai paham ya. Nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman pastikan rutin nonton live kita aja gitu. Asalkan jangan bosan. Kalau saya nggak akan bosan. Kenapa? Buktinya kita sudah 4 tahun jalan di TikTok. Dari awal Maret 2022. Belum secanggih sekarang live-nya. Kalau sekarang ada kamera depan, ada kamera samping. Ya bisa begini. Ya udah banyak juga live yang lain. Alhamdulillah. Ya, yuk bareng-bareng. Jangan lupa di-follow dulu akun ininya. Ya. Oke, kalau teman-teman sudah paham kesalahan tadi, dzalnya tertukar huruf, sekarang saya coba akan berikan pertanyaan. Teman-teman tolong jawab. Mana bacaan yang tepat? Oke. Di Quran surah Shad ayat ke-44. Fokus kita belum beranjak dari huruf dzal sukun. Mana dzal sukun yang lebih tepat teman-teman sekalian? Ya, yang A atau yang B atau yang C? Konsentrasi. Yang A, wa khudz biyadika. Yang B, wa khudz biyadika. Yang C, wa khudz biyadika. Yang A, yang B atau yang C? Silakan teman-teman ramaikan di kolom komentar. Maaf ya kalau suara saya udah agak serak-serak ya. Yang C ya. Tuh kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar. Teman-teman menjawab C sampai 200 kali, hampir 300 tuh. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi dominan teman-teman sudah mengenal bunyi dzal sukun yang salah gimana, yang tepat gimana. Itu baru dari urgensi tertukar huruf. Ya, oke, berarti untuk kesalahan poin 1 ini saya anggap teman-teman sudah paham. Tinggal banyakin latihan di rumah, lalu ikuti talaki dengan guru-guru teman-teman. Kalau pengen ikut talaki di lembaga yang sedang saya buat, mohon tunggu ya, karena sedang semuanya dipersiapkan. Insya Allah sesaat lagi, ya, sesaat lagi. Makanya jangan lupa follow akun saya. Kita sedang persiapkan semuanya insya Allah buat teman-teman beserta dengan guru-guru yang keilmuannya tentu jauh di atas saya. Ya, jadikan belajar dengan saya awal ini sebagai pintu awal teman-teman merasakan pembelajaran yang lebih maksimal lagi insya Allah. Ya, lanjut. Bismillah teman-teman sekalian. Nah, sekarang poin kedua ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dzal bersukun ya, di poin kedua adalah memantulkan suara dari huruf dzal ketika bersukun. Ada yang melafalkan dzal sukun masih suka mantule. Contohnya gimana Bang mantule itu? Contohnya misalnya di sini. Di Quran surah Al-Qadr ayat keempat ada dzal sukun di sini. Kesalahan yang sering kali terjadi adalah dzal sukunnya Zal sukunnya memantul. Contoh memantulnya seperti apa? Contoh memantulnya macam ini teman-teman. Bi'idzni, zani. Terasa ada bunyi the di ujung pelafalan Kerasa nggak? Bi'idzni. Nah, itu tidak sepatutnya huruf dzal dilafalkan dengan sifat memantul seperti itu. Lah, emang kenapa sih nggak boleh segitunya? Bukan nggak boleh segitunya, teman-teman, semuanya sudah diatur. Nih, sifat dari huruf dzal, ya, oke, itu ada 5. Dan sekarang kita coba cek kalau memang dia boleh mantul, coba cek. Di 5 sifat ini ada nggak sifat yang istilah tulisannya namanya qalqalah? Coba cek, ada atau tidak? Coba, ada atau tidak ya huruf yang dia punya sifat qalqalah? Ada atau tidak teman-teman sekalian? Ada atau tidak? Tidak ada. Nggak ada kan? Karena yang punya sifat qalqalah itu cuma 5 huruf. Apa aja? Ba, jim, dal, to, qof, baju, di, toko, abe, aje, ade, alto, ako, aze, tetot. Tidak ada. Ya, tidak boleh kita pantul-pantulkan. Oke, nah paham sampai sini? Nah ya, oke. Jadi kalau misalnya ada yang merasa, aduh iya nih, saya tuh gak sengaja melafalkan qalqalah, bukan saya sengajain Ustadz. Tapi kenapa suka memantul? Pengen tahu nggak kenapa suka memantul? Pengen tahu nggak kenapa huruf-huruf qalqalah huruf-huruf yang nggak punya sifat memantul tapi malah mantul?
Pengen tahu nggak? Mau tahu nggak? Gini, contohnya di kalimat ini. Teman-teman, sifat kolkolah itu yang sering kali terjadi pada huruf yang tidak punya sifat kolkolah terjadi karena teman-teman belum menyelesaikan huruf zalnya. Bi'ilni, 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 bi'ilni. Biarkan zalnya beresin dulu satu-satu. Ya. Bi'ilni, ilni. Jangan dulu tarik. Jangan dulu ditarik. Biasanya gini teman-teman. Kita itu sifat huruf dari huruf yang kita baca tadi ketika sukun belum selesai tapi sudah dilepas. Akhirnya apa? Akhirnya ada bunyi the. Contoh. Bi'il. Nah, ini kan belum beres dalnya. Ini belum beres dalnya, jangan dulu ditarik. Dulu. Ya, beresin dulu satu-satu. Beresin dulu sampai beres. Bi'ilni. Bi'ilni. Kalau dia ditarik duluan, bi'il. Bi'ilni. Nah, jadinya gitu. Jadinya ada memantul. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini nggak teman-teman? Itu yang membuat huruf-huruf yang dia nggak punya sifat memantul, dia nggak punya sifat kol-kolah, jadi kol-kolah. Gitu loh. Paham ya? Paham nggak sampai sini teman-teman? Kalau sudah mulai paham, kita akan coba mengokohkan pemahaman teman-teman. Kita coba cek pemahaman teman-teman apakah sudah mulai kokoh atau masih agak bingung. Oke, misalnya sekarang gini. Saya coba praktekkan di nah ini ya. Kalimat ini. Quran surah An-Nahl ayat 98. Fokus teman-teman jangan ke huruf yang lain dulu. Fokus kita di zal sukunnya. Oke? Mana zal sukun yang lebih tepat? Clue-nya tadi adalah kolkolah. Ya, yang A kah atau yang B? Konsentrasi. Ini yang A dulu nih. Fasta'idz billahi. Yang B, fasta'idz billahi. Mana kira-kira zal sukun yang bunyinya lebih oke? Zal sukun yang bunyinya lebih ngeklik tuh tadi dengan sifatnya. A, B, atau yang mana? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang B ya. Allahu Akbar, sampai 200 kali begini yang jawab B. Jelas teman-teman sekalian? Ya, bisa difahami teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Yang B ya. Yang B ya. Masya Allah. Yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena apa teman-teman? Fasta'idz. Fasta'idz bi. Kenapa yang A salah? Karena yang A itu bunyi zalnya memantul. Ada pantulan, ada bunyi ze di ujung pelafalan. Allahu Akbar. Sudah mulai peka ya? Berarti sudah mulai peka, sudah mulai terdengar, sudah mulai bisa membedakan. Karena biasa mendengarkan dikasih tahu dulu mana yang salah nih. Gak boleh gini ya. Yang benarnya begini ya. Dan kita ulang-ulang selama 4 tahun berjalan. Oke. Dan setelah 4 tahun berjalan, insya Allah ketika 3 tahun berjalan kemarin sudah ada bukunya. Yang ini bukunya alhamdulillah. 4 tahun berjalan insya Allah kelasnya akan ada buat teman-teman. Karena kita nggak pengen teman-teman cuma mengikuti kita di live, terus teman-teman beli buku, tapi nggak ada nggak ada pendampingan, menemani teman-teman, memastikan teman-teman bacaannya sudah terhindar dari kesalahan besar. Nah, makanya bentuk bukti nyatanya kita siapkan kelas. Mau ikut silahkan, mau ikut cuma di live juga boleh, nggak masalah, gitu loh teman-teman. Kan tergantung teman-teman pada akhirnya. Ya, oke, lanjut lagi. Ya, paham ya? Jadi itulah kesalahan satu tadi terkait kesalahan satu adalah tertukar dengan huruf zai dengan huruf tha. Kalau kesalahan kedua pada huruf dha sukun adalah jangan sampai memantulkan suara. Ya, memantulkan suara. Nah, paham sampai sini? Mau lanjut lagi atau tidak di poin ketiganya? Ya. Emang rencana di mana kelasnya? Kelasnya kelas online. Kalau untuk menyeluruh seluruh Indonesia itu kelas online tentu. Biar bisa
membantu teman-teman di seluruh dunia, bahkan bukan cuma Indonesia. Ya, oke. Lanjut. Oke, kita lanjut di poin ketiga. Dzal sukun itu kesalahan yang sering kali terjadi adalah apa? Suara dari huruf dzalnya pastikan jangan sampai terputus. Ya, pastikan jangan sampai terputus. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, oke. Paham sampai sini? Terputus gimana maksudnya bang? Setahu saya nggak boleh putus itu adalah hubungan silaturahmi, ya. Nah, nggak boleh putus hubungan silaturahim nih, ya. Nah, tapi ternyata huruf dzal juga tak boleh putus ketika sukun. Kenapa? Nih, contohnya gimana? Contoh putus tuh begini misalnya. Saya contohkan di mana ya? Yang ini deh, perhatikan. Quran surah Shad ayat ke-21. Ada dzal sukun di sini, jangan sampai dibaca terputus macam ini. Id tasawwaru, id tasawwaru. Bunyi antara dengan ta tidak boleh ada jarak hening di antara mereka. Tidak boleh ada jarak jeda di antara mereka. Ya. Oke, kenapa? Kenapa nggak boleh? Ya, sesuai dengan sifatnya teman-teman sekalian nih. Salah satu sifat dari huruf dzal, sifat dari huruf dzal di poin kedua, nama sifatnya adalah rokhawah. Rokhawah itu artinya apa? Mengalir suara. Bukan, kalau dia boleh putus suaranya, nama sifatnya bukan rokhawah, tapi nama sifatnya adalah syiddah. Kalau syiddah itu artinya tertahan suara. Tapi kan pada nyatanya dzal sifatnya rikhwah atau rokhawah, maka dia tidak boleh suaranya terputus, harus mengalir. Maka tadi saya sampaikan di sini juga di dzal sukun tadi ya, bunyi dzalnya pastikan terus mengalir ya dengan jelas, aliran suaranya tanpa ada jeda hening antara dengan ta. Sehingga bukan dibaca id tasawwaru, tapi jelaskan dulu dzalnya irta irtasawwaru. Paham gak sampai sini teman-teman sekalian? Paham gak sampai sini teman-teman sekalian? Semoga bisa difahami nih pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Paham ya? Jelas ya teman-teman sekalian ya? Oke, baik. Kalau sudah paham kita buktikan. Ya, di Quran surah Shad ayat ke-22-nya sekarang. Dzal sukun mana yang tepat? Clue-nya adalah perhatikan aliran suaranya. Oke, yang A atau yang B? Konsentrasi ya. Yang A iddakhalu, yang B iddakhalu. Kira-kira mana dzal sukun yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Silahkan. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman sekalian menjawab A kah atau menjawab B kah? Masya Allah. Tuh ya. Yang menjawab A sampai 100 lebih. Ya. Dominan menjawab A nih. Masya Allah luar biasa. Ya. Kenapa yang B salah? Iddakhalu. Yang B salah karena bunyi R-nya terpantau terhenti. Belum juga nyampe ke huruf dzal udah putus di pertengahan jalan. Ya, jangan sampai diputusin di pertengahan jalan, teman-teman. Ya. Oke. Jangan diputus di pertengahan jalan, ya. Oke, dzalnya diantar sampai ke huruf dalnya. Irda, bukan irda. Ustadz, kapan bahas huruf qaf, to, dan ro? Udah kemarin-kemarin. Nanti kita muter bahas lagi, Bunda. Kan kita muter kemarin sempat huruf dot, tadi pagi huruf shad, itu kan kita bahas. Makanya ikuti live kita setiap hari. Ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, sip. Tuh. Kerasa nggak? Kita udah belajar 57 menit bahas dzal harokat, dzal sukun. Dzal sukun belum selesai. Satu lagi. Ya. Satu lagi teman-teman. Oke, satu laginya apa? Perhatikan. Ya, bahas nggak nih kesalahan keempatnya satu lagi? Kita bahas ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dzal bersukun di poin keempat adalah
tidak sempurnanya kadar tipis pada huruf dzal ketika huruf dzalnya didahului oleh huruf berharokat dhammah. Ya, ketika didahului oleh huruf berharokat dhammah. Nah, contohnya gimana? Nih misalnya saya contohkan dulu ya. Nah, di Quran surah Fatir ya, ayat ke-16. Di sini ada dzal sukun yang didahului oleh huruf berharokat dhammah. Nah, fokusnya ke harokat dhammahnya. Nah, teman-teman harus tahu nih, huruf hijaiyah itu nanti karakternya ada dua, teman-teman. Ada yang karakternya tebal, ada yang karakternya tipis. Oke? Nah, huruf dzal ini karakternya tebal atau tipis? Kalau teman-teman sudah punya buku saya yang ini, di halaman setiap bahasan huruf itu ada halaman perkenalan, halaman ta'arufan, halaman PDKT-an. Makhraj dzal kita udah tahu. Sifat-sifat huruf dzal kita udah tahu juga beberapa di antaranya, tapi teman-teman belum saya jelaskan huruf dzal itu huruf tebal atau huruf tipis. Nah, nanti kalau huruf tipis disebutnya tulisannya istilahnya tarqiq nih, tipis. Tarqiq. Kalau dia huruf yang tebal contohnya huruf dha nih. Ya. Nah, huruf dha itu termasuk ke dalam hurufnya bukan tarqiq kalau dha tapi tafkhim. Ya, jadi ada huruf yang tafkhim, ada huruf yang tarqiq. Teman-teman sekalian. Ya. Nah, kalau tafkhim itu tebal, sedangkan kalau huruf dzal itu termasuk ke dalam huruf yang tarqiq, yaitu dibaca dengan tipis atau suara yang ringan. Ya, sehingga pastikan tarqiqnya ini, kadar tipisnya ini jaga sama teman-teman. Nah, biasanya kadar tipis ini akan tergoyahkan sedikit, ya, akan kalah dengan huruf yang sebelum huruf tipisnya itu ketika sukun dia dhammah. Ya, contoh nih, kita udah tahu dzal sukun, oh dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau ada huruf tipis yang didahului dhammah, maka tipisnya jangan ikut dhammah. Hah? Maksudnya gimana? Oke. Huruf yang berharokat dhammah itu dibaca dengan vokal apa, teman-teman? Coba tolong dijawab dulu. Huruf yang berharokat dhammah itu dibaca dengan vokal apa, teman-teman? Silahkan jawab dulu. Dilafalkan dengan vokal U. Vokal U itu untuk harokat dhammah harus dibaca dengan cara monyong kan? Muncung kan? Sehingga pelafalannya begini nih. Izin. Sok pelan-pelan, sedikit-sedikit dibacanya gini kan? You. Nah, ketika teman-teman melafalkan dhammah itu memang harus monyong. You. Gak boleh cuman you. Gak boleh. You. Harus muncung. Kenapa? Kalau dhammah harus monyong. Sempurnanya vokal U pada harokat dhammah gak akan pernah sempurna kecuali muncung. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Tidak ada harokat dhammah yang bisa sempurna vokal U-nya illa kecuali bi dhammi syafataini dhammah. Muncung. Ya. Oke. Nah, tapi hati-hati. Kalau misalnya setelahnya adalah huruf tipis, huruf tipisnya jangan terkorbankan. Jadinya begini. Contoh. Yul. Bahkan ini terdengar bisa jadi kayak huruf dha loh. Dha, jadi kayak huruf dha loh. Kayak kedengeran tebal zalnya. Yulhib. Yul. Nah, enggak. Tarik. Irja namanya. Kalau ada huruf tipis dalam keadaan sukun, sebelumnya dhammah, irja. Tarik lagi. Karena huruf tipis kan enggak dibaca gini kan? Dha. Ya, tapi dha. Maka bibir ini yang harusnya ada di huruf adz, di huruf dzalnya. Ya, saya kalau nggak cinta sama teman-teman, kita asal bunyi aja teman-teman, asal lewat aja. Tapi saya punya amanah, Allah titipkan sedikit, baru sedikit ilmu. Ini harus jadi manfaat buat semua. Teman-teman terus belajar upgrade pengetahuan dan bacanya, saya pun sama. Teman-teman belajar, saya pun masih sama belajar. Semoga Allah catat kita sebagai sebaik-baiknya manusia. Sabda Rasul apa? Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali, bukan dalam rangka untuk menggurui, tapi dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita merasakan ini nikmat, maka fahaddits, disampaikan kepada yang lain. Jangan sampai cuma nonton sendirian. Punya keluarga, ajakin, share ke grup-grupnya. Itu bagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan kita kenal dengan ayatnya, tapi belum kita tentu amalkan. Betul? Amalkan. Karena Al-Quran ini untuk diamalkan, teman-teman sekalian. Ya. Ya. Jelas sampai sini, teman-teman? Oke, jadi ditarik. Jadinya ditarik tuh begini. Izin ya, teman-teman ya, perhatikan.
Yudhibukum. Jadi ketika monyong, ketika masuk ke zal, tarik. Irja. Bukan yud. Nah, paham sampai sini? Ya, jadi pastikan kalau ada huruf tipis, maksudnya itu ya. Jadi maksud poin keempat itu ya, jangan sampai tidak sempurna kadar tipis pada huruf dal sukun ketika didahului oleh huruf berharokat dhammah. Harus ditarik lagi, harus irja. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Tuh, setidaknya itulah 4 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dal. Ya. Siap kuis? Siap kuis nggak? Allahu Akbar. Siap kuis ya? Oke, kita kuis. Jadi saya ingatkan dulu, tadi kesalahan huruf dal sukun apa aja? Jangan berubah dia menjadi huruf zai ataupun tha. Jangan sampai dia memantul huruf dalnya ketika sukun, jangan sampai putus juga, dan jangan sampai jadi tebal huruf dal sukunnya. Oke, siap ya? Kalimatnya di sini. Hati-hati. Perhatikan baik-baik ayatnya. Perhatikan baik-baik huruf yang sedang kita bahas. Jangan terkecoh hanya sekedar warna. Ya, perhatikan betul-betul huruf apa dan dalam keadaan apa yang tadi kita bahas. Fokus pada huruf itu. Oke. Kita mulai. Kita mulai dengan salah atau benar dulu deh. Ya. Mana. Apakah bacaan saya salah atau benar? Fokus pada huruf dal sukunnya. Ya. Wa idh akhadna salah atau benar? Salah atau benar? Kok salah sih? Kan dzal sukun saya ini udah nggak salah kan yang ini? Dzal sukun wa idh akhadna. Oh, yang pertama emang ada dzal sukun lagi. Ini ya. Maksudnya yang ini yang salah ya. Oke, berarti teman-teman fokus ya. Bukan fokus sama yang diwarnain aja ya. Sengaja ini ada jebakan sebenarnya teman-teman. Berarti teman-teman fokus. Bagus. Oke. Baik. Sekarang kita ganti mode pertanyaannya. Berarti teman-teman fokus ya, betul. Tadi salah karena dzal sukun yang ini ada pantulannya. Ya. Oke. Sip. Baik, sekarang kita mulai kuis yang sesungguhnya. Konsentrasi. Ya. Mana bacaan yang lebih tepat? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D? Konsep aturannya adalah perhatikan saya mencontohkan dulu pelafalan dari pilihan A, B, C sampai ke D, baru teman-teman jawab di kolom komentar. Jangan sampai tidak tertib begini. Baru saya contohkan yang A, teman-teman rasa wah A ini yang paling tepat, teman-teman jawab A. Tandanya teman-teman tidak tertib. Oke, siap ya? Oke, baik. Kita mulai. Yang A. Wa is akhadna. Yang B. Wa id akhadna. Yang C. Wa id akhadna. Yang D. Wa id akhadna. Mana bacaan yang lebih tepat? Ya, yang A kah? Yang B kah? Yang C kah? Atau yang D? A, B, C, atau D? Silakan jawab di kolom komentar. Oh, ya. Ayo. Yang mana yang tepat ini? Aduh, gimana ini ya? Oke. Nah, yang betul yang mana? Kenapa ini yang menjawab B? Kenapa B? 200 kali menjawab B. Salah ini yang B. Yang B salah ini. Aduh. Ya, padahal kita udah bahas pelan-pelan, ulang-ulang, tapi masih banyak yang salah ya. Kenapa harus diulang-ulang? Karena diulang-ulang aja masih banyak yang salah jawabnya. Ya.
Yang tepat itu yang mana? Yang tepat itu yang ini. Tuh. Nih. Yang C. Allahu Akbar. Ya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan dulu. Yang benar itu yang C. Ya. Oke, yang A salahnya apa? Yang A salahnya. Yang A wa its akhadna. Yang A kita baca berubah menjadi huruf fa. Oke, makanya yang A salah. Ya. Lalu yang B kenapa banyak yang jawab? Yang B itu salahnya apa teman-teman? Wa id akhadna. Yang B itu salahnya zalnya terputus-putus. Kayak sinyal teman-teman kalau lagi di tengah hutan. Wa id akhadna. Tetot. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh mampet begitu. Ya. Oke. Nah. Lalu yang D kenapa salah? Yang D salah karena mantul-mantul kayak bola padel. Wa idza akhadna. Jadi yang tepat itu yang C. Allahu Akbar. Halo teman-teman, ini jam 2:30, 3 jam-jam rawan ini. Ngantuk, cuci muka. Jangan cuci piring apalagi cuci baju. Ngantuk, cuci muka. Saya ulang lagi, tadi dominan awal salah tadi. Kuis lagi ya. Belum teruji. Belum teruji berarti teman-teman tadi B udah mah kompak, B salah lagi ya. Oke. Afwan, udah mulai ini nih suara saya. Yuk kita maksimalkan. Ya Allah, semoga letihnya kita, seraknya kita, capeknya kita, kuota kita, lelahnya kita, letihnya kita jadi amal soleh ya Allah. Siapapun yang memandang live ini ya Allah, mudahkanlah dalam belajarnya, istiqomahkan dalam belajarnya. Jadilah wasilah Quran ini membawa mereka menuju Baitullah. Yang belum umroh segera Allah umrohkan, yang belum haji segera Allah hajikan. Ya amin, amin. Bagi yang mengaminkan semoga doanya tertuju melesat untuk teman-teman sekalian. Ya, oke, baik. Misalnya kita ambil contohnya yang mana, yang ini aja deh. Nih, ya yang pendek aja nih biar nggak pusing. Mana bacaan zal sukun yang cepat? Yang cepat lagi, yang tepat. Yang A, yang B, yang C, yang D. Jawabannya sengaja nggak cuman A, B. Biar apa? Biar bingung. Tapi kalau fokus nggak akan bingung teman-teman. Kalau fokus nontonnya nggak sambil ngantuk-ngantuk, nggak akan bingung insya Allah. Dengarkan baik-baik. Yang A. Oke. Ustadz ngantuk ya, bukan ngantuk. Ini saya udah mulai agak pegel teman-teman. Kita live dari 5:30 tadi. Ya. Oke, kita mulai. Yang A. Wazkur. Yang B. Wazkur. Yang C. Wazkur. Yang B. Wazkur. Mana zal sukun yang lebih tepat? Monggo dijawab di kolom komentar. Semoga tidak ada lagi yang salah. Semoga yang dominan yang dominannya itu yang jawabannya benar. Yang A, yang B atau yang C. Masya Allah. Ya, yang tepat itu adalah Allahu Akbar. Pertanyaan ini jawabannya langsung benar. Tuh, yang jawab A sampai 300 kali. Selamat yang jawab A ya. Selamat yang jawab A. Yang tepat adalah yang A. Wazkur. Ya. Oke, yang tepat adalah yang A. Yang B salah kenapa? Wazkur. 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 Yang B salah karena berubah menjadi huruf zai. Yang B salah karena berubah menjadi huruf zai. Lalu yang C kenapa salah? Wazkur. Wazkur. Yang C salah karena zal sukunnya terputus atau tertahan. Yang D salah wazkur. Wazkur. Ada bunyi z di huruf zalnya, berarti itu memantul, tak boleh. Paham sampai sini sahabat-sahabatku sekalian? Jelas sampai sini? Bisa difahami? Alhamdulillah. Teman-teman, 1 jam 12 menit yang nongkrong di sini 2000 orang belajar live belajar ngaji, belajar huruf-huruf hijaiyah, mengenal bunyi salah, mengenal bunyi benar. Kita praktekkan barang-barang seperti ini. Senang belajar seperti ini? Senang dengan metode yang saya tawarkan seperti ini, yang saya coba dampingi untuk teman-teman? Senang?
Senang? Sekarang saya pengen nanya, siapa di antara teman-teman operator? Silahkan teman-teman jawab ya dengan jujur. Siapa yang sekarang merasa belajar huruf hijaiyah itu seru? Boleh komen seru di kolom komentar.